wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Shadaqallahul maulana azim. Apa kabarnya semua teman-teman siswa-siswi SDIT Mutiara Cendekia? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu ada dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekarang kalian sedang menikmati liburan bersama keluarga masing-masing. Di hari yang libur ini bertepatan dengan Isra Miraj. Di sini Bapak akan bercerita tentang kisah Isra Miraj sendiri diperingati tiap tanggal 27 bulan Rajab. Peristiwa Isra Miraj ini menjadi peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Bagaimana tidak, di peristiwa Isra Miraj ini adanya ibadah sholat. Di sini Allah memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Isra Miraj sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama Isra, yang kedua Miraj. Isra artinya adalah perjalanan, Mi'raj artinya malam hari. Jadi artinya Isra Miraj itu adalah perjalanan di malam hari. Yang mana ada dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di peristiwa Isra Miraj yang akan diceritakan. Perjalanan yang pertama, perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kalau sekarang disebutnya itu Palestina. Itu perjalanan yang pertama. Perjalanan yang kedua yaitu Rasul naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak akan bercerita tentang perjalanan yang pertama, yaitu perjalanan Nabi dari Mekah, Masjidil Haram ke Yerusalem, Palestina, Masjidil Aqsa. Ceritanya itu, di suatu malam Nabi sedang tertidur bersama dua orang sahabat. Yang mana sahabat itu satu bernama Hamzah dan kedua bernama Zafar bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu datanglah dua malaikat menemui Nabi yang sedang tertidur. Malaikat itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kenapa mereka datang? Malaikat Jibril mau membersihkan hatinya Nabi Muhammad. Sampainya malaikat Jibril dan Mikail di tempatnya Rasul, kemudian membelah dadanya Rasul, kemudian mengeluarkan hatinya Rasul, dan malaikat Mikail membawakan satu bejana yang berisikan dengan air Zam-Zam. Kemudian dibersihkan. Nah, setelah dibersihkannya hati Nabi dari penyakit hati, kemudian malaikat Jibril memasukkan ilmu hikmah dan ilmu ilm kepada hatinya Nabi Muhammad. Setelah itu ditutup kembali, dimasukkan kembali dan kemudian ditutup kembali. Kemudian setelah itu datanglah makhluk Allah yang diutus yang bernama buruk. Apa itu buruk? Buruk merupakan salah satu hewan yang ciri-cirinya itu berwarna putih, tingginya itu tidak lebih tinggi dari seekor kuda, dan kalau pendeknya itu atau rendahnya itu tidak lebih rendah dari himar. Kalau himar itu keledai. Jadi tidak lebih dari kuda dan tidak rendah dari keledai. Jadi sedang-sedang. Terus ciri-ciri buruk juga dari di setiap pahanya itu ada sayap. Dan apa arti buruk? Buruk sendiri berasal dari kata buruk. Buruk itu artinya itu kilat. Jadi buruk ini bisa berlari secepat kilat. Bagaimana tidak? Peristiwa Isra Miraj ini dari perjalanan yang pertama saja, Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau misalkan ada sahabat atau orang-orang yang mau Masjidil Aqsa, itu mungkin membutuhkan waktu 1 bulan atau lebih. Tapi Nabi beserta malaikat Jibril hanya waktu 1 malam untuk menempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kembali lagi ke cerita terus Nabi dan malaikat Jibril saja yang berpergian dari yang berangkat dari Mekah ke Yerusalem. Hanya 4 persinggahan Nabi Muhammad. Persinggahan pertama, Rasulullah
berhenti bersama malaikat Jibril, berarti di suatu tempat. Kemudian malaikat Jibril memerintah Rasul untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nabi pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu setelah selesai Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat, Nabi pun naik lagi kepada burak itu. Pas di perjalanan malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kamu tahu kamu tadi sholat di mana?" Jawab Rasul, "Saya tidak tahu ya wahai Jibril." Kemudian Jibril tersebut menjawab kembali, "Tadi kamu sholat di mana tempat kamu nanti akan berhijrah?" Yaitu tadi Nabi berhijrah sholat 2 rakaat di Madinah, yang mana cerita Nabi itu hijrah dari Makkah ke Madinah gitu. Terus berjalanlah kembali, kemudian Nabi pun berhenti kembali melaksanakan sholat 2 rakaat lagi di suatu tempat. Kemudian pas sudah beres naik lagi Nabi ke buruk itu. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah kamu tahu di mana kamu tadi melaksanakan sholat?" "Saya tidak tahu wahai Jibril." Kemudian Jibril menjawab kembali, "Kamu tadi sholat di mana tempat persembunyian atau penaduhan Nabi Musa yang melarikan diri dari Mesir, yang mana itu bernama Madian." Yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi bersinggah kembali. Kemudian Nabi juga sholat kembali 2 rakaat. Kemudian Nabi naik kembali buruk. Kemudian malaikat Jibril bertanya kembali, "Apakah kamu tadi tahu kamu sholat di mana?" Kata Rasulullah, "Saya tidak tahu." "Kamu tadi sholat di Gunung Tursina atau di Gunung Sina." Yang mana seperti yang kita ketahui, Gunung Tursina itu adalah gunung di mana tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Musa tanpa melalui malaikat. Yang mana sebabnya langsung diturunkan, mendapatkanlah gelar Nabi Musa itu sebagai Musa Kalimullah. Itu di persinggahan yang ketiga. Persinggahan yang keempat adalah Nabi di situ sholat 2 rakaat. Kebetulan di persinggahan yang keempat ini di negara Syam. Kemudian Nabi melihat gedung-gedung yang sangat besar. Kemudian malaikat Jibril memerintah untuk sholat kembali 2 rakaat. Nabi pun sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat, Nabi berangkat kembali bersama malaikat Jibril. Jibril bertanya kembali seperti yang tadi, "Apakah kamu tahu di mana tadi kamu sholat?" "Aku tidak tahu wahai Jibril." Kemudian Jibril memberitahu, "Kamu tadi sholat di mana?" Nabi pun meminum air susu. Kemudian gimana kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, "Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuai dengan fitrahmu." Itu adalah cerita pertama. Jadi inti dari cerita pertama adalah Nabi bersinggah ke beberapa tempat, tapi yang Bapak terangkan hanya 4. Yang pertama di Madinah yang akan menjadi tempat tujuan Rasul berhijrah. Kedua di Madian, yaitu adalah kota yang dimana tempat penaduhan Nabi Musa pas waktu melarikan diri dari Mesir. Terus yang ketiga adalah di Gunung Sina, di mana tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Terus yang keempat adalah di Bethlehem atau Baitul Lahmi. Itu peristiwa yang pertama. Tibalah di perjalanan yang kedua. Perjalanan kedua adalah perjalanan naik Mi'raj. Naiknya Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril menunggangi buruk dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, di perjalanan itu Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi terdahulu. Di langit pertama, Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Nabi Adam bersalawat dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian di tingkatan kedua, Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sama mendoakan, bersalawat dan mendoakan kebaikan. Dan yang ketiga ada Nabi Yusuf, sama bersalawat dan mendoakan kebaikan. Keempat, Nabi Idris. Yang kelima, Nabi Harun, sama mendoakan. Terus keenam ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, semua Nabi ikut mendoakan dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sampailah ke Sidratul Muntaha, yang mana Sidratul Muntaha mempunyai 4 sungai. Nah, pas di Sidratul Muntaha, Nabi naik lagi ke Mustawa sendiri. Jadi malaikat Jibril tidak ikut, hanya Nabi Muhammad yang ikut ke Mustawa. Disitulah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil dari pertemuan itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad beserta umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Bayangkan 50 waktu. Nabi Muhammad pun turun. Tapi pas turun di langit ke-6 ada Nabi Musa
yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah kepadamu?" Jawab Nabi Muhammad, "Allah memerintahkan kepadaku dan umatku untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu." Kata Nabi Musa, "Ya Rasulullah, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu." Kembali lagi ke atas dan meminta keringanan. Naiklah lagi Nabi Muhammad ke atas, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi 5, ya asal 50 jadi 45. Pas 45 turun kembali, bertemu lagi dengan Nabi Musa. 45 masih banyak. Umat kamu mungkin tidak akan sanggup. Naiknya lagi, minta lagi keringanan kepada Allah. Kemudian Rasul ke Mustawa kembali, kemudian meminta keringanan kembali Rasul. Keringanan kembali, diberi keringanan sama Allah menjadi 40 waktu. Nah, kemudian masih terlalu banyak, minta keringanan lagi 35, 25, 20, 15 sampailah finalnya itu jadi 5 waktu seperti yang kita lakukan sehari-hari. Apa ya 5 waktu? Itu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi walaupun 5 itu itu sama seperti 50 apa yang tadi awal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengerjakan sholat 5 waktu itu sama seperti melaksanakan 50 waktu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Nah, begitulah cerita singkat dari kisah Isra Mi'raj yang bisa Bapak jelaskan. Nah, terus apa yang bisa diambil hikmah dari peristiwa tersebut? Bapak mengambil 3 makna dari kisah pertama. Kita harus makin percaya keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Di hadapan Allah tidak ada yang mustahil, seperti cerita yang tadi. Allah memberangkatkan Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha ke Mustawa, itu dalam waktu semalam, gitu kan? Itu jadi tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Yang kedua, kita harus menghormati Nabi, Rasul dengan cara memperbanyak sholawat. Karena apa? Karena tadi yang dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya bersolawat. Berarti kita selaku umatnya kita bersolawat, harus memperbanyak solawat. Itu adalah cara kita untuk menghormati junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memperbaiki kualitas sholat kita, karena di peristiwa inilah sholatnya diturunkan, gitu. Karena sholat ini pun satu-satunya ibadah yang langsung Allah yang berbicara, Allah yang memerintah tanpa melewati pelantara malaikat. Jadi sholat ini itu spesial, saking spesialnya Allah memanggil Nabi Muhammad untuk bertemu langsung dengan Allah. Jadi spesial saat ini. Oleh karena itu, mungkin Bapak harapkan setelah kalian mendengarkan kisah singkat dari Bapak, semuanya makin diperbaiki salatnya. Yang masih bolong-bolong Bapak harapkan untuk salat. Gitu ya. Mungkin segitu dari Bapak. Mudah-mudahan banyak manfaat dari kisah singkat yang Bapak bisa ceritakan. Maaf bila mana banyak kesalahan. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.